bagi kita semua. Pada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Bapak Haji Usman MKes, dan yang kami hormati anggota DPRD Komisi Kabupaten Sidoarjo Ibu Fika Widya Asroni, dan yang kami hormati Kepala Bidang Penguatan Usaha Mikro Ibu Danaria Nusut ST, dan yang kami banggakan segenap hadirin peserta pelaku usaha mikro Kecamatan Sukodono. Saya hormati Ibu Fika Widya Asroni selaku anggota Komisi C fraksi PKS DPRD Sidoarjo, yang saya hormati moderator yang sangat tampan. Saya kepingin tampan tapi tidak bisa. Dan yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Bapak pelaku UMKM Kecamatan Sukodono yang berbahagia. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya pada malam hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pengantin nama dereng. Senang nama bata. Senang. Untuk itu panjenengan kudu matur suwun Teguh Fika, ya. Kalau bukan karena Bu Fika, jenengan boten sampai di sini, ya. Nah, jenengan gak kenal kula, gak apa-apa, ya. Tapi jenengan gak kenal Bu Fika atau gak mau dekat dengan Bu Fika, salah besar. Ya. Saya ini gak bahaya, Pak. Gitu. Oke. Jadi kegiatan malam hari ini terselenggara karena Bu Fika itu memikirkan bagaimana para pelaku UMKM khususnya di wilayah Sukodono itu meningkat, berkembang. Nah, kita rujuk kepada satu dari 17 program prioritasnya Bupati, yaitu UMKM naik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Sidoarjo, Bapak Haji Usman MKes. Alhamdulillah beliau datang sendiri mendampingi kami, ya Bu ya. Padahal beliau itu orangnya repot, sibuk banget ya. Alhamdulillah Pak Ketua bisa menyempatkan. Dan mungkin sudah nggak asing ya Bu ya dengan Bapak Ketua kami karena fotonya sudah ada di mana-mana ya, di Sidoarjo ya. Layaknya Pak Ketua saya ini akhirnya saja maju di DPR RI sepertinya ya. Tepuk tangan untuk Bapak Ketua saya. Yang kami hormati juga Mas Haris ya, Mas Irfian dari praktisi dari Dinas Koperasi, Bapak Ibu dari Dinas Koperasi yang sudah memberikan pelatihan ini, dan yang saya banggakan Bapak Ibu para UMKM Kecamatan Sukodono ya. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan hidayahnya pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, sehat walafiat. Selawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, begini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua kami, yang mana Pokir ini memang hasil dari kegiatan ini memang dari hasil Pokir saya sebagai anggota dewan, yang mana saya mengamati mulai dari pandemi yang sudah melanda 2 tahun yang lalu itu
ternyata yang bertahan ini hanya para UMKM ya. Nah, saya menilai bahwa UMKM ini harus dibekali dengan pelatihan-pelatihan sehingga usahanya semakin besar dan UMKM bisa naik kelas. Pengusaha UMKM naik kelas berarti kan menambah pendapatan daerah ya. Jadi memperlancar perekonomian daerah. Jenengan juga bisa membuka lapangan-lapangan kerja baru. Jadi toh boleh sampai ini sing nganggur-nganggur di rumah, nah itu bisa direkrut menjadi karyawan baru gitu tentunya. Jadi panjenengan ini kalau omsetnya sudah besar pasti nyari pegawai lagi kan seperti itu ya. Nah, jadi panjenengan ini akhirnya berpotensi menjadi pengusaha yang besar. Dan awalnya sebelum menjadi pengusaha yang besar harus melalui beberapa pelatihan ya Bu ya. Jadi pengusaha besar itu nggak murmur jadi gede, tidak, harus melalui proses nih. Prosesnya tadi yang sudah disebutkan Bapak Ketua tadi, yang pertama memang pengembangannya dulu, usaha makanan dan minumannya. Kedua packagingnya ya Bu ya, kemasannya bagaimana ya. Ketiga mungkin pemasaran tidak hanya melalui secara manual, tapi sekarang sudah bisa melalui sosial media ya. Dan dengan dipelajari caranya gawe iklan di TikTok ya, di IG, di Facebook, di Twitter, di status harian WA panjenengan. Nah, jadi memang hal-hal semacam itu memang harus diberikan pelatihan ya Bu ya. Yang keempat mungkin ada untuk manajemen keuangan panjenengan. Jadi panjenengan nanti diberikan latihan bagaimana cara memanage keuangan panjenengan. Jadi panjenengan ini dodolan keripik pisang itu modalnya berapa, terus tenaganya bagaimana, ditumpuk berapa gitu. Terus gasnya bagaimana, minyaknya bagaimana, terus biaya untuk iklannya bagaimana, untuk packagingnya bagaimana. Nah itu nanti ada hitungannya sendiri Bu. Jadi mboten ngawur ya, saja itu mboten ngawur. Jadi harus ada perhitungan sendiri untuk memproduksi barang tersebut. Nah itu juga perlu ada pelatihannya, juga pelatihan untuk bagaimana cara mengembangkan usaha dengan modal tadi, dengan diberikan modal yang ringan dan sebagainya, seperti itu. Jadi panjenengan semua ini ditekan nang gini, yo dikei ilmu, yo disenengno ya, punya pengalaman baru ya Bu ya, pengalaman baru dijak lunga di mana hotel ya, biasanya di rumah ya. Kadang-kadang pernah dengan kegiatan sehari-hari akhirnya dikei ilmu ya, mari mana dijak lunga di mana hotel makan dan sebagainya, mari mana mulai disangoni ngoten ya. Jadi seperti itu Bu. Jadi hal-hal semacam seperti ini menjadikan pengalaman buat panjenengan. Ya mudah-mudahan ilmunya diserap betul ya Bu ya dalam mengembangkan usaha panjenengan. Jadi sama kok iso cerita nang konco sampean. Oh ternyata pemerintah itu tidak tinggal diam dengan kegiatan-kegiatan UMKM. Jadi pemerintah itu tidak hanya ngomong doang kalau ingin UMKM naik kelas kan. Memang ada program-programnya. Tapi ya seperti kudu rolling ya. Tadi yang disebutkan Bapak Ketua tadi, ya kudu carane lah seperti itu. Tidak semua UMKM itu punya pengalaman di sini Bu. Jadi panjenengan itu memang orang-orang terpilih Bu, gitu ya. Tepuk tangan dong. Ya, orang-orang terpilih ya untuk diberikan ilmu dan sebagainya, diberikan pengalaman dan kesempatan ya. Saya kira panjenengan semua bisa menyerap semua ilmunya, hikmahnya dan sebagainya. Nah ini juga karena kita itu saling menguntungkan ya, antara konstituen dan anggota dewan itu harus ada hubungan simbiosis mutualisme ya. Panjenengan ada satu pulau anggota dewan, kiprah saya juga untuk mensejahterakan panjenengan semua lah ya. Karena kan motor, jadi orang imbal balik ya.
aku sudah memberikan amanah kepada Bu Fike untuk menjadi anggota dewan, terus mana kontribusinya, kan seperti itu. Jadi memang di tahun 2023 Bu, setelah COVID ini, hampir separuh dari pokir saya yang 1 miliar itu saya buat untuk pelatihan Bu, pelatihan di dinas koperasi, pelatihan di Disporapar dan dinas pertanian Bu. Jadi memang saya separuh ini saya gunakan untuk mengembangkan sumber daya manusianya Bu. Jadi panjenengan ini semua tidak hanya, yang saya kira tidak hanya pembangunan fisik nih, biasanya anggota dewan kan mesti isone gaya jalan dan sebagainya, kadang-kadang harus sinergi Bu. Jadi pembangunan itu harus seimbang antara pembangunan fisik dan pembangunan non fisik nih.
Bagus.